Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tinto Pramuda. Pada video kali ini, saya dan rekan saya yang bernama Syazwana Sena akan menjelaskan grafika komputer bagian pencahayaan. Dosen pengampu oleh Ibu Diana, SSI, Magister Komputer. Baik, langsung saja. Di sini saya mempunyai materi cahaya dan pencahayaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, cahaya adalah sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar seperti matahari, bulan, dan lampu. Sedangkan pencahayaan adalah teknik yang dapat diterapkan pada proses rendering untuk menjadikan sebuah objek menjadi terlihat berbeda. Sehingga ketika objek tersebut dikenai cahaya, maka akan terjadi beberapa hal berikut. 1. Pemantulan cahaya. 2. Pembiasan cahaya. 3. Penyerapan cahaya. Dan pembentukan bayangan atau set. Tujuan pencahayaan dalam grafika komputer adalah untuk menghasilkan tampilan senyata mungkin. Lalu, model pencahayaan. Model pencahayaan mempunyai dua model, yaitu pencahayaan global dan lokal. Pada pencahayaan global, model ini merupakan model matematika yang memperhitungkan pengaruh interaksi cahaya terhadap berbagai objek, seperti pantulan, serapan, penyebaran, dan bayangan, sebagai akibat cahaya yang dihalangi oleh objek. Cahaya yang dihalangi oleh objek tertentu dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu ray tracing dan juga radiosity. Lalu pencahayaan lokal. Model ini membutuhkan sifat materi, maksud saya sifat materi penyusun benda, sumber cahaya, geometri permukaan benda, dan posisi benda. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Syazwana Sena. Kepada Syazwana Sena, saya persilahkan. Perkenalkan, saya Syazwana Sena Indra Madani Sapitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencahayaan global. Pencahayaan global terbagi menjadi dua, yaitu ray tracing. Pencahayaan ini memodelkan cahaya yang menyebar ke berbagai arah dan kemudian menghitung kuat cahaya pada saat cahaya tersebut mengenai mata. Kuatnya cahaya yang diterima oleh mata ditentukan oleh permukaan benda tersebut. Yang kedua ada radiosity. Pada pencahayaan ini, sembarang permukaan benda yang tidak berwarna hitam diasumsikan menjadi sumber cahaya. Pencahayaan lokal. 1. Sifat materi penyusun benda. Secara umum, cahaya yang menimpa sebuah permukaan akan dipantulkan oleh permukaan. Selanjutnya, sumber cahaya. Sumber cahaya pada grafika 3D merupakan sebuah objek yang penting, karena dengan cahaya ini sebuah word dapat dilihat dan dapat dilakukan proses rendering. Sumber cahaya ini juga membuat sebuah word menjadi lebih realistis dengan adanya bayangan dari objek-objek 3D yang ada. Warna cahaya dari sumber ini akan mempengaruhi warna dari sebuah objek. Jadi selain warna objek tersebut, warna cahaya yang jatuh pada objek tersebut akan mempengaruhi warna pada rendering. Selanjutnya, pantulan cahaya. 1. Pantulan spekular. Pantulan spekular adalah pantulan seperti pada cermin. Cahaya yang datang dipantulkan ke sudut yang sama. Pantulan seperti ini dapat kita amati dan terjadi pada permukaan air. Kebanyakan cat mobil, kertas foto glossy, dan tentu saja cermin. Selanjutnya, pantulan difus. Pantulan difus adalah pantulan dari sebuah permukaan di mana cahaya yang datang dipantulkan ke segala arah dengan sudut yang berbeda-beda. Pantulan seperti ini dapat kita amati pada permukaan tanah. Kebanyakan cat tembok dan kertas. Sebuah benda dapat memantulkan secara difus dan secara spekular sekaligus. Pada cat mobil glossy misalnya, sumber cahaya akan dipantulkan ke sudut yang sama dan kita dapat melihat bentuk dari sumber cahaya tersebut di permukaan cat mobil. Tetapi permukaan tersebut juga memiliki pantulan difus.
Jika yaitu sumber cahaya diubah warnanya, maka akan mempengaruhi warna cat mobil yang terlihat oleh mata kita. Baik, di sini saya akan langsung memperagakan atau mempraktikkan pencahayaan di MATLAB. Pada praktek kali ini saya akan menggabungkan dua pencahayaan, yaitu spekular dan juga diffus. Pertama-tama kita clear CLC. Oke, ini saya gunakan untuk membersihkan workspace dan CMD dari MATLAB. Lalu kita warning of all. Warning of all ini saya gunakan untuk mematikan peringatan dari MATLAB itu sendiri. Yang kedua, saya akan mengetik koordinatnya X, Y, Z. Dalam kurung 20. Spare 20 ini artinya kita akan menggambar bola dengan 20 sektor. Jangan lupa titik koma. Lalu yang ketiga, NX, NY, NZ. Sama dengan self norm X, Y, Z. Nah, untuk baris ketiga ini fungsinya adalah untuk menghitung vektor normal pada permukaan bola dengan koordinat X, Y, Z yang digunakan untuk menghitung pencahayaan dan juga shading. Vektor normal ini kita gunakan juga untuk input fungsi spekular dan juga diffus. Lanjut baris keempat. Yang seperti saya katakan ini spekular. NX ya. -5 -1 1 koma. Nah, 0,5 minus 1 ini adalah vektor arah cahaya. Lalu kita tambah lagi minus 37 titik 5 30 koma 1 minus 37,5 lalu 30 ini adalah vektor arah pandangan kamera pada objek ya. Kali ini kita akan memasukkan perintah diffus. Kita langsung saja.
Seperti sekular tadi, kita masukkan NX, NY, dan NZ. Lalu kita masukkan angka 230, 40 saja, 40 titik koma. Jadi revi ini akan revi spekular ini, lalu masukkan NX, NY, NZ. Ini akan menghasilkan nilai intensitas cahaya yang dipantulkan spekular, dan juga yang intensitas cahaya yang disebar atau diffuse. Baik, coba kita save dulu. Tes pencahayaan 1. Save. Coba kita run. Di sini line 4 kolom 77. Revi specular ya, harusnya specular. Coba kita run. Masih ya. Revi sama dengan specular NX, NY, NZ, koma 0,5 min 11, koma min 37 titik 5 30, koma 1 diffuse NX, NY, NZ. Di sini calling a function or an variable is parenthesis otherwise. Coba kita run. CLC clear. Oke. Coba kita buat seperti ini. Run. Sekarang
X and Y. Y and Z. Oke, sudah berhasil. Oke, berhasil. Sekarang kita masukkan subplot. Subplot ini untuk mengatur posisi dari objek yang akan kita tampilkan. 2,2,1 serve, masukkan koordinat X, Y, Z, review. Jangan lupa kita setting oke. Saya lanjut. Maaf kalau agak sedikit berisik karena saya sedang berada di luar. Lalu setelah itu kita masukkan shading. Sebaiknya di objek yang kedua saja, yaitu kita copy subplotnya, kita paste, lalu kita ubah menjadi 2,2,1 menjadi 2,2,2 agar posisinya berada di sebelah kanan atas. Kita masukkan shading yang tadi, insert, lalu title kita buat oke. Title-nya kita masukkan di sini vektor arah cahayanya ya, 0,5 minus 1 1. Nah, selanjutnya kita ubah ini, kita copy lalu paste, revise vehicular NX NYZ 0,5. Nah, yang ini kita ubah menjadi minus 100. Ini jadi 100 1 plus diffuse-nya menjadi 100 10. Kita copy lagi subplotnya agar tidak perlu mengetik terlalu banyak. Subplot yang sekarang adalah subplot yang ketiga, berarti 2,2,3 dengan serve XYZ review. Baik, selanjutnya kita copy saja subplot yang ini karena sama, tinggal kita ganti, kita paste, kita ganti 2,2,4. lalu coba kita run. Maka hasilnya adalah seperti yang di samping ini. Baik, itu saja dari saya pada praktek MATLAB kali ini. Baiklah, terima kasih kepada siswa Nasena
Kesimpulan dari materi yang kami bawakan ini, pencahayaan ini digunakan untuk membuat objek pada komputer senyata mungkin, seril mungkin. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang, dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.